Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua mahasiswa. Kembali lagi di mata kuliah alat ukur dan pengukuran. Kita akan membahas lanjutan terkait pembahasan instrumen penunjuk arus searah bagian voltmeter. Jadi sebelumnya kalau kita membahas tentang ampermeter, voltmeter ini alatnya mirip seperti ampermeter. Bahkan kalau di dalam satu multimeter itu sebenarnya ada ampermeter dan ada voltmeter. Dan juga ada satu lagi ya, di dalam multimeter itu biasanya ada juga ohmmeter. Jadi, satu multimeter bisa digunakan untuk menghitung volt, tegangan, kemudian arus, kemudian juga tahanan ataupun hambatan. Serta dalam satu multimeter biasanya bisa mengukur arus ataupun tegangan dari sumber AC dan juga dari sumber DC. Maka di sini pembahasan terkait dengan voltmeter bisa dipahami melalui PDF yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Nah, kemudian mungkin ada satu yang ingin saya bahas adalah pengali membatasi arus skala ukur tidak memenuhi arus skala penuh. Nah, arus skala penuh yang dimaksud adalah jadi di dalam sebuah alat voltmeter, di sini karena kita membahas voltmeter ya, tapi sebenarnya juga ini berlaku untuk ampermeter dan ohmmeter. Ada yang namanya arus skala penuh. Jadi kalau kita memutar skalanya ataupun pengali, itu ada maksimal pengalinya, skala yang melalui arus tersebut, alat tersebut. Jadi si jarum penunjuknya akan langsung menunjuk ke skala penuh. Nah, ketika dia masuk atau menunjuk ke skala penuh, berarti arus tersebut atau tegangan yang masuk itu sudah melalui arus skala penuhnya, sehingga kita harus mengganti pengalinya mungkin bisa lebih besar ataupun lebih kecil. Yang ingin saya bahas di sini karena untuk voltmeter sebenarnya sama dan mirip seperti yang sudah saya bahas di ampermeter sehingga bisa dipahami dari pembahasan sebelumnya terkait hal-hal yang seperti persamaan dan juga penjelasan-penjelasan seperti ini ya. Di sini ada rumus RS. Kalau sebelumnya di ampermeter itu ada tahanan seri diparalelkan dengan RM. Di sini ada tahanan pengali ataupun yang diserikan dengan RM, tahanan dalam milik si voltmeter ya. Di sini ada sedikit perbedaan. Kalau miliknya voltmeter dia dipasangkan seri, kalau kemarin miliknya ampermeter dipasangkan secara paralel. Oke, kita lihat di dalam alatnya. Nah, ternyata si tahanan pengali ini yang tadinya dipasangkan seri, ini adalah rangkaian umumnya ya. Umumnya seperti ini, tapi sebenarnya tahanan pengali yang ada di dalam alat itu bentuknya seperti ini. Dia bisa kita ubah-ubah menjadi pengali pertama, kedua, dan seterusnya. Atau skala ya. Biasanya ada 10, 50, 100, kemudian 1000. Nah, di sini karena ada 4 sehingga dituliskan sebagai V1, V2, V3, dan V4. Di sini adalah saklar, seperti yang miliknya si ampermeter kemarin. Si saklar ini bisa saya ubah-ubah, bisa saya pindahkan ke sini. Jadi yang di sini saya putus, kemudian bisa juga saya sambungkan ke F4 dan seterusnya. Saya akan langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah gerak di horizontal. Kalau masih ingat kemarin gerak di horizontal adalah yang membuat si panah atau si jarum penunjuk ini bergerak. Gerakan yang ada di dalam koil magnetnya itu. Dengan tahanan dalam berarti RM-nya di sini RM milik RM adalah 100 ohm. Jangan lupa untuk dituliskan diketahui seperti itu ya. Diketahui RM-nya adalah 100 ohm. Kemudian skala penuh IDP. IDP-nya adalah 1 miliampere atau setara dengan 1 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Nanti kalau misalnya mengerjakan soal, jangan lupa untuk menuliskan diketahuinya.
Kemudian ada batas ukur. Nah, batas yang pertama itu adalah batas yang terdekat. Ingat ya, batas yang pertama adalah batas yang terdekat. Ataupun batas yang terkecil ini, terkecil ya. Lihat kalau 0 sampai 10, 0 sampai 50, kemudian ada 0 sampai 500, berarti kan dia membesar. 0 yang paling kecil itu adalah yang paling dekat. Sehingga di sini ada 4. Diketahui juga V4-nya adalah 0 sampai 10, V3 adalah 0 sampai 50, V2 adalah 0 sampai 250 volt, kemudian V1-nya adalah 0 sampai 500 volt. Dipahami ya? Yang paling kecil adalah yang paling dekat. Oke. Kan saya lanjutkan. Nah, kita balik lagi ke sini. Untuk RS rumusnya V min arus masuk dikali tahanan dalam. Arus yang melalui tahanan dikali dengan tahanan dalam dibagi dengan arus. Atau bisa juga voltasenya yang masuk di sini positif atau negatif. Voltasenya dibagi dengan arus dikurangi dengan tahanan dalam. Maka di sini R totalnya, nah lihat R total pada rangkuman 10 untuk penyelesaiannya. Rangkuman 10 berarti ada di sini. Ya kan? Maka ini adalah miliknya V4. Tahanannya berapa sih? Tahanannya adalah RS adalah V per I dikurangi RM. Nah, kita tahu bahwa V itu adalah I dikali R. R secara keseluruhan atau R total. Sehingga R totalnya adalah V dibagi dengan I. Arus yang ada pada soal adalah arus miliknya skala penuh. Ya kan? Kemudian di sini ada RM. R totalnya berapa? R totalnya adalah yang kita cari. Sedangkan pada batas miliknya V4, maksimalnya adalah 10 volt. Maka jika 10 volt lewat di jalur ini, saklarnya saya sambungkan, kemudian dia lewat sebesar 10 volt, maka R totalnya, tahanan totalnya adalah sebesar 10 miliknya V maksimal ini dibagi dengan arus defleksi maksimal 1 miliampere. Hasilnya adalah 10 kilo ohm. Kok bisa begini? 10 ini miliknya volt. Lihat di sini IDP-nya adalah 1 miliampere. 1 miliampere itu setara 1 kali 10 pangkat minus 3 ampere dibagi 1000 karena dia naik. Maka di sini 1 kali 10 pangkat minus 3 ampere. 10 dibagi 10 pangkat minus 3 berapa? 10 dikali 10 pangkat 3. Sama saja seperti itu. Naik kemudian berubah tanda. Sehingga hasilnya 10 pangkat 3 ini kan 1000. Maka hasilnya 1000 kilo. Karena dia 10 kilo ohm. Maka di sini hasilnya 10 kilo ohm. Itu baru R totalnya. Karena R total adalah rumusnya V per I. Kita punya rumus RS adalah V per I dikurangi RM. Maka yang lewat di sini itu kan berarti ini miliknya R total. Ya kan? R total kita sudah punya R totalnya 10 kilo ohm dikurangi RM. RM-nya berapa? RM-nya kita tahu adalah 100 ohm. Ada 10.000 dikurangi 100 hasilnya 9.900 ohm miliknya R4. Jadi kalau ditanyakan
rencanakan dari alat tersebut, dari rangkaian alat ini, rencanakan itu berarti harusnya saya pasang berapa di sini, di sini, di sini, di sini. Itu namanya rencanakan. Ya, jadi jangan bingung, kemarin ada yang tanya dengan saya, "Bu, kalau soalnya rencanakan itu yang ditanya apa?" Ya, rencanakan apa yang mau dipasang di sini. Berarti yang ditanya adalah ini secara keseluruhan. Oke. Maka di sini kita punya R4. Dengan cara yang sama, kita punya R3, R2, dan R1. Nah, lihat di sini, ada yang berbeda. RM-nya berubah. Yang tadinya hanya RM saja di R4, berubah di R3 kok menjadi R4 plus RM. Karena ketika nanti tegangannya ini lewat di R3, si arus itu akan lewat di sini. Ya kan? Kemudian ke sini. Nah, sehingga dia akan bertemu dengan tahanan dalam miliknya mereka berdua. Sehingga itu akan menjadi penghambat yang lebih besar. Makanya di sini ditambah. Di sini ditambah. Sama kayak ampere meter kemarin lah, sama persis. Oke? Sehingga kita punya R1-nya 250, R2-nya 200, R3-nya 40, dan R4-nya 9.900. Itu yang nantinya akan pasang di sini, di sini, di sini, di sini. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke sensitivitas voltmeter. Di sensitivitas voltmeter, definisinya bisa kalian pahami. Nah, di sini ada sensitivitas rumusnya 1. 1 ya. 1 per arus maksimal, IDP. Ini adalah satuannya ohm per volt. Kemudian yang bawah menyesuaikan, hambatan totalnya adalah sensitivitas kali voltmeter atau tegangan. Kemudian tahanan yang pengalinya atau shuntnya adalah RT, ini RT ya. Tahanan total dikurangi RM, gampang sekali. Kita masuk ke contoh. Ulangi soal sebelumnya. Nah, berarti soal yang ini. Nah, kembali ke soal ini. Kita punya RM, punya IDP, kemudian kita punya batas ukur rangkumannya. Ada 4 batas ukur. Oke, dengan soal itu yang ditanya, gunakan metode sensitivitas untuk menentukan R1, R2, R3, dan R4. Jadi sebenarnya kita mau merencanakan juga dipasangnya tuh berapa harusnya mereka ini, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau di sini tadi dengan cara melihat batas rangkuman atau batas tegangan yang akan dimasukkan, di sini dalam sensitivitas kita akan menentukan berapa tahanannya, tapi dengan metode perhitungan sensitivitas, karena kita tahu sensitivitasnya. Diingat lagi, sensitivitas rumusnya adalah 1 per IDP atau arus maksimal. Maka di sini kita harus tuliskan terlebih dahulu sensitivitasnya berapa. Karena kita nggak tahu. Baca lagi soalnya. Di dalam contoh ini tidak disebutkan sensitivitasnya. Coba kalian baca. Sebuah gerak di arson valve dengan tahanan sekian RM dan arus skala penuh IDP 1 mA diubah menjadi voltmeter arus searah, rangkumannya adalah V1 sampai V4. Tidak disebutkan sensitivitasnya berapa. Maka kita harus hitung dulu sensitivitasnya. Sensitivitas rumusnya 1 per IDP. Maka di sini IDP-nya kita tadi punya, IDP-nya adalah 1 mA atau setara 1 kali 10 pangkat minus 3. 1 kali 10 pangkat minus 3 adalah 0,001. Makanya di sini ditulisnya seperti ini. 1 per 0,001 adalah
1000. Ini adalah sensitivitasnya. Satuannya adalah ohm per volt. Inilah sensitivitas yang dimiliki oleh alat tersebut. Nah, dari situ kita masuk ke persamaan ini. Ada RT atau tahanan total, ada RS, tahanan milik masing-masing satuan. Dari batas-batas tegangan atau voltmeter tadi, ada 4 batas. Maksimalnya adalah 10, 50, kemudian 250 dan 500. Kita langsung masuk ke RS-nya. Karena kan kalau kita lihat dari sini, R total dan RS-nya tuh sebenarnya sama, cuma bedanya di sini kan. Ya kan? Makanya langsung bisa kita tuliskan. Kita bisa langsung masuk ke RS-nya masing-masing. Di miliknya R4, kita punya R4 tadi di dalam gambar adalah di sini. V4. Ingat, saya selalu bilang, yang terdekat adalah batas skala yang terkecil atau batas ukur yang terkecil, maka 0 sampai 10. Ya, di sini juga sudah saya tuliskan. V4-nya adalah 0 sampai 10. Maka kita masukkan perhitungan pada R4 adalah S-nya 1000, masukkan ke sini. Kemudian dikali V. V maksimal pada R4 berapa? V maksimal pada R4. Oh, batasnya adalah 10 volt. Maka di sini dikali dengan 10. Oke. Dikali dengan 10 dikurangi 100 ohm miliknya RM. Lihat lagi soalnya. Ya kan? Kita punya RM 100 ohm. Maka di sini hasilnya sekian. Sama, hasilnya akan sama dengan yang tadi. Hanya saja metode untuk menghitungnya lebih simple. Kemudian ada yang harus diamati pada metode sensitivitas ini. Lihat, di dalam persamaan atau di dalam rumusnya itu hanya sensitivitas dikali volt dikurangi RM. Lihat di sini RM-nya 100. Diamati baik-baik ya. Di sini RM-nya 100, hasilnya R4 adalah 9.900. Lihat lagi gambarnya. R3 ada di sini, R4 adalah yang ada di sebelah kanannya. Berarti ketika R3 diaktifkan atau skala yang ketiga diaktifkan, tahanan dalam menjadi R4 dan RM, bukan lagi RM saja. Oke, sehingga di sini RM-nya semuanya berubah. Dapatnya dari mana? Ini kan 100. Ya kan? Ini tuh 100. Dan R4 yang baru saja kita hitung, hasilnya adalah 9.900. Ini dijumlah. Karena dia akan menjadi tahanan untuk rangkuman yang setelahnya. Maka kalau dijumlah hasilnya adalah 10 kilo ohm. Ya enggak? 10.000. Nah, dari 10.000 kita dapat 40 kilo ohm tahanan milik R3. Maka di sini tahanan dalamnya kan jadi R3 plus R4 plus RM. Nah, ditambah berarti milik R4 dan RM tadi 10.000 ditambah 40 jadi 50. Di sini ditambah 200. Ini ditambah. Maka dapatnya 250. Kemudian ketika sudah dihitung, dapatnya adalah R1 sama dengan 250 kilo ohm. Seperti itu. Kemudian untuk penjelasan yang lain bisa dibaca di dalam materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.